Om Swastiastu, selamat pagi, selamat datang kembali. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat secara tanggung jawab. Yang ketiga, dengan penugasan, siswa dapat menyebutkan nama bandara yang ada di Indonesia secara percaya diri. Dan yang terakhir, dengan penugasan, siswa dapat menyebutkan nama pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hari ini kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui, Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki begitu banyak kebudayaan yang diakibatkan adanya banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ciri dari keragaman budaya lokal Indonesia yaitu yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Yang kedua, ada keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Ciri yang ketiga yaitu keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama itu, berkembang juga aliran-aliran kepercayaan. Kemudian ciri yang keempat yaitu keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Nah, anak-anak, luas Indonesia yang begitu membentang dari Sabang sampai Merauke, kemudian wilayah lautnya yang besar, tentu saja menyebabkan Indonesia itu menjadi negara yang amat terkenal di dunia. Banyak pengaruh-pengaruh dari dunia yang masuk ke Indonesia. Nah, tentu saja hal tersebut menyebabkan terjadinya dampak baik itu positif maupun negatif kepada kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, adapun dampaknya yaitu yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing seperti dalam bidang musik,
masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B, daripada lagu daerah seperti kerawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang baik bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Nah, dua contoh tersebut adalah dampak negatif yang terjadi akibat adanya pengaruh luar kepada Indonesia. Tapi pengaruh luar juga memberikan dampak positif, yaitu dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian timbulnya beraneka ragam kebudayaan akibat dari pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Nah, kalian sudah tahu bahwa wilayah Indonesia tersebut sangat luas, berupa kepulauan dan disatukan oleh laut. Hal itu memberi pengaruh pada kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut, jalur darat, dan jalur udara, ya. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat yaitu transportasi menggunakan kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Nah, penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara, serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar, dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil, dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau. Harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk berpergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Namun, ada juga dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, yaitu terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan, ya.
Nah, untuk tugas kalian hari ini, sebutkanlah 10 nama provinsi dan nama bandara yang ada di provinsi tersebut. Contohnya, di Provinsi Bali, nama bandaranya adalah Bandara Gusti Ngurah Rai. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu sebutkan 10 provinsi dan nama pelabuhannya. Misalnya, di Provinsi Bali, nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Gilimanuk. Kerjakan 2 tugas ini di buku latihan kalian. Ibu tunggu sampai pukul 6 sore. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Semangat sehat dan semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.